Kok bos ngajak gulo? Ya? Kejar tak ngajak gulo. Gulo? Ah, cocok tuh. Serok lagi nih. Potong kayu kan. Inilah kegiatan Pak Kades. Ini lagi berkeliling-keliling bersama warga, mengunjungi warga di kebun. Ini salah satu kebun warga yang biasanya ini salah satu aktivitas rutin sehari-hari dari beliau ini adalah membuat gula aren. Tambahan penghasilan Pak ya. Selain nunggu kebun kopi yang panennya setahun sekali, untuk selingan biasanya para petani membuat atau memproduksi gula aren. Ini kalau bahasa pasarnya gula merah ya. Ini proses ini air aren Pak ya? Yo, Air aren kemudian direbus ya? diambil dari pohonnya. Nah, itu dimasukkan ke kuali, dipanaskan. Berapa jam tuh Pak? Kalau sampai jadinya berkisar, kalau kita standby kan, itu besar 2 jaman bisa jadi gula Pak. 2 jam bisa jadi gula Pak ya? Iya. Berarti tiap hari Pak ya? Iya, tiap hari. Sehari itu berapa kilo dapat ya Pak? Kalau istilahnya airnya, itu kalau pagi-pagi sampai karena kan kita kan cuma punya satu, untuk sementara waktu ini kan cuma satu kita punya kan. Apanya satu Pak? Pohonnya? Iya, bukan apanya, istilahnya tuh yang dipotong. Nah, yang dipotong kan cuma satu. Jadi kalau kok bisa sampai, kalau kenakan kita cuma satu, kok bisa setengah. Yo, untuk satu tandan Pak ya? Yo, cuma satu tandan kan. Kok bisa satu. Kalau pagi-pagi kita angkat, kok sampai setengah, itu kan berarti 15 literan ya Pak? 15 liter ya? Iya. Oke. Kalau penuh iko kan sampai 35-an ya. Oke, dapat sekitar 15 liter per hari itu Pak ya? Kalau sore satu tandan ya? Iya, tandan. 15 liter satu tandan ya? Yo, kalau sorenya nih Kak, sore sekitar jam 4 itu angkat, itu kan yang regen yang 10 liter tuh hampir penuh juga. Oke. Ya, berarti berkisar 8 literan. 8 liter. Yo, siang kan. Kalau malamnya itu tadi. Jadi sudah diambil dari batang, direbus istilahnya. Iya, direbus, masukkan kuali, disaring. Dulu. Inilah salah satu proses pembuatan gula merah. Langsung dari kebun ya. Kalau kita masaknya di kebun ini kan aman soal kayunya Pak, itu kan. Oh ya, pakai kayu ini ya. Kan. Kayunya dikumpul. Kalau kita di tempat kita di dusun, soalnya payah kita. Itu kayu bakar Pak ya. Ambil kayu bakarnya kan. Kalau kita di kebun, masak di kebun ini kan langsung ya. Soal kayunya kan. Punya berapa batang aren Pak? Kalau arennya banyak juga, cuman yang istilahnya yang dipotong, yang di cuman satu Pak. Cuman satu Pak ya? Wow, satu batang itu juga sudah bisa menghasilkan Pak ya? Yo. Oke. Jadi untuk tambahan, bahan hari-harian. Itu kalau dijual per kilo gulanya berapa Pak? Itu sampai 18-an. 18.000 ya? Yo. Per kilo ya? Yo. Dalam seminggu dapat berapa kilo kira-kira Pak? Pokoknya satu hari, karena kan kita cuma punya satu, itu berkisar 4 kiloan lah. Sehari Pak ya? Yo, hari. Berarti itu
kalau sehari itu setiap hari berarti Pak? Iya, setiap hari biasanya. 4 kali, oh lumayan Kalau juga ya. kita, istilahnya kalau kita tiap hari nggulonya sekitar 4 kiloan. Ya itu kan kalau kita 2 hari bisa, 2 hari sekali nggulo kan bisa, berarti lebih dari itu lagi kan. Ya, sampai 7 kiloan, 8 kiloan itu berarti kan. Lumayan juga hasilnya Pak ya. Iya. Jadilah jangan tidak. Itu saudara-saudara. Jadi kalau Anda penasaran, ini langsung dari kebun milik Bapak siapa tadi Pak? Pak Arpan Effendi. Pak Arpan Effendi ini berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi Pak ya, Iya. Kabupaten Kepahyang. Nah ini mereka salah satu aktivitas petani kopi di sini adalah memproduksi gula aren. Biasanya batang arennya itu selingan saja Pak ya, Iya. di antara kebun, di antara pohon-pohon kopi. Iya. Nah, ini lumayan satu batang atau satu pohon aren itu udah bisa menghasilkan uang cukup lumayan lah untuk menambah penghasilan ya, menambah perekonomian masyarakat. Nanti kalau dari sini itu nggak kelihatan pohonnya nih, ada di ujung sana ya. Ya. Nah itu. Kalau ambil air arennya itu Pak jam berapa Pak? Kalau paginya berkisar jam 7-an lah. Jam 7 pagi itu ya? Yo, kalau sore-sore jam 4 Jam 4. kita ambil, kita panaskan, sudah itu disalin ke dalam regen, bisa kita balik ke dusun kan. Oh iya. Kalau rebus di sini kan minimal kayu, untuk kayu bakar gampang Pak ya. Gampang. Kalau kita misalnya lewatan sampai jam 5-an, kita kan prosesnya kita nak salat maghrib kan agak buru-buru. Berarti memang harus langsung direbus Pak ya? Yo, memang kalau tidak direbus langsung, kalau kita biarkan dalam regen nih, itu masam istilahnya kan. Oh, enggak jadi gula ya Pak ya? Yo, ngaret. Enggak bagus Pak ya? Ya, jadi juga gula itu cuman ngaret. Kualitasnya enggak bagus Pak ya? Yo, tidak bagus. Kualitasnya tidak bagus, itu dijamin. Oke. Jadi begitu saudara-saudara, ini tradisional saudara-saudara, tidak diproduksi massal. Jadi ini hanya untuk bagian dari penghasilan para petani yang dijual nanti sesuai berapa hasil yang didapatkan ya. Ya, di kebun ini kalau kita kopi aja kan istilahnya tahun cuma sekali. Oh, iya ya Pak ya. Oh, untunglah ada ladanya, ada dikit. Oh, ada lada juga Pak ya? Ada. Oh gitu. Lada apa 100 kilo mungkin, baru belajar juga Pak. Baru belajar. Nah, itu ada juga pisangnya kan. Jadi memang ada penghasilan tanaman lain lah Pak ya, selain kopi ya. Harga kopi berapa sekarang Pak? Sekarang 18-an kalau 18. di tempat itu nih kan. Iya. Jadi Pak Kades santai itu nah. Pak Kades gimana nih Pak Kades? Mantap. Komentar Pak Kades. Yang penting masyarakat sejahtera. Itu yang penting masyarakat sejahtera Pak Kades ya. Dapat dikit jadilah. Dapat dikit jadilah, yang penting halal. Itu saudara-saudara, dapat dikit jadilah, yang penting halal. Itu prinsip kami-kami yang ada di desa itu begitu. Jadi tidak perlu banyak, walaupun sedikit, yang penting halal. Oke, itu dia tadi saudara-saudara, liputan saya dengan Pak Arpan tadi tentang bagaimana beliau memproses gula aren. Jangan lupa untuk subscribe channel Batu Ampar, dan jangan lupa untuk juga like dan share.